Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan shalom. Pagi hari ini kita akan beribadah bersama, walaupun di rumah masing-masing. Kita akan memperingati kemenangan Tuhan Yesus, Hari Paskah, yang saat ini kita akan memulai ibadah kita. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, saya akan memberitahukan kegiatan kita pada minggu selanjutnya, di mana untuk hari Rabu ataupun di jemaat masing-masing yang melakukan kegiatan gereja di setiap minggunya, kita akan memulai kembali PA kita ataupun persekutuan yang lain, tetapi tetap dilaksanakan di rumah sesuai dengan himbauan pemerintah untuk kita menghentikan virus yang saat ini merambah di Indonesia. Dan untuk bahan dari PA ataupun kebaktian keluarga kita nanti akan dikirim oleh majelis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemudian untuk minggu selanjutnya kita akan juga melakukan ibadah di rumah kita masing-masing, dan mohon periksa untuk jemaat semuanya. Saat ini kita akan mulai ibadah kita, yaitu ibadah Paskah. Sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Engkau telah bangunkan kami dari istirahat kami semalam, dan saat ini kami boleh bersama-sama mempersatukan hati dan jiwa kami untuk memulai ibadah kami, ibadah Paskah, ibadah kemenangan atas penderitaan yang sudah dilakukan ataupun sudah dialami oleh Tuhan Yesus sampai wafatnya, dan hari ini Tuhan memberikan kemenangan untuk Tuhan Yesus dan untuk kami semua. Biarlah Tuhan Engkau persiapkan hati dan jiwa kami untuk kami menerima firman-Mu hari ini yang akan disampaikan oleh Diaken Normawati dan Pendeta Darmanto. Kiranya Tuhan Engkau berkati akan persiapan yang sudah dilakukan, sehingga boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik, dan kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki dalam firman-Mu saat ini. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi persekutuan kami akan tetap kuat karena kami Engkau persatukan di dalam kasih-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati akan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami yakin Tuhan akan sempurnakan ibadah kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 194 baitnya yang pertama dan yang kedua. Jemaat dimohon untuk berdiri. Dikau yang bangkit maha mulia.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari ibadah kesempatan pada pagi hari ini, yaitu ibadah hari Minggu dan Paskah, akan bersama kita kuduskan dalam hati kita. Mari kita mohon atas pengakuan kita demikian. Sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Amin. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertai engkau juga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita dibimbing oleh nats pembimbing yang diambilkan dari 1 Korintus 15 ayat 14 sampai dengan 18. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai dengan 18, yang demikian firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Amin. Kita sambut nats pembimbing dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 188, bait pertama dan kedua. Kidung Jemaat 188, bait pertama dan kedua. Kristus bangkit, soraklah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk dalam doa kebulatan tekad untuk hidup dalam kasih. Kita berdoa. Tuhan, Engkau mengerti bahwa kasih kami tidak sempurna, tapi Engkau mengajar kami untuk senantiasa hidup di dalamnya.
Sebagaimana firman-Mu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami rindu senantiasa memancarkan kasih Tuhan kepada sesama, sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Kami rindu menjalankan hukum kasih sehingga damai sejahtera dari Allah dapat dirasakan oleh sahabat dan semua orang. Mampukanlah kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan 22. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22 yang demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Kita sambut dengan menaikkan nyanyian peneguhan dari Kidung Jemaat 202, bait yang pertama dan kedua. Maut sudah menyerah, jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama menyatukan hati jiwa kita. Kita akan menghampiri tahta Tuhan, menyambut atas sabda dan firman-Nya dengan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah sumber dari segala berkat, kekuatan, anugerah yang senantiasa Tuhan curahkan bagi umat-Mu. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan telah berkenan untuk bersama-sama kami kembali menghadap kehadirat-Mu, bersyukur dalam segala hal, baik dalam sukacita maupun di dalam kesulitan kami, baik di dalam kesehatan maupun di dalam sakit penyakit kami, baik dalam kecukupan maupun kekurangan kami. Tuhan tetap mengizinkan kami untuk kami tetap boleh menyambut
dan beribadah di hadapan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan dalam perjumpaan pagi hari ini, hari raya yang sangat kami nantikan dalam kesederhanaan ibadah di rumah ini ya Tuhan. Untuk sabdamu boleh Engkau curahkan bagi kami sekalian. Bersabdalah ya Tuhan bagi kami sekalian, kuduskan dan layakkanlah hati jiwa kami, agar kami boleh berkenan menyambut atas anugerah berkat-Mu di dalam firman. Kiranya setiap sabdamu yang akan Engkau ilhamkan kepada kami sekalian, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya kudus terang bagi kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara, hari Minggu dan hari raya Paskah yang sungguh sangat luar biasa, kita akan menerima sabda Tuhan yang bersama mari kita baca Injil Matius pasal 28 ayatnya 11 sampai dengan yang ke-15. Mari kita baca bersama. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15 demikian. Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin. Berbahagialah kita sekalian umat Tuhan yang pada saat ini bersama membaca sabdanya, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupannya, karena sabdamu abadi. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ada sesuatu yang sangat baik yang saat ini boleh menjadi sukacita kita ya. Paskah pada saat ini Paskah yang sangat berbeda. Kalau biasanya mungkin Bapak Ibu Paskah dirayakan kita bersama-sama di gereja, makan bersama ya. Tapi pada saat ini Paskah yang mungkin bisa dikatakan sangat menegangkan, tapi juga sangat santai sekali. Ibadah Paskah ada yang menyambut dengan santai karena ini ibadah di rumah. Biasanya ya pakaiannya seperti apa yang ada di rumah. Mungkin ada yang pakai celana pendek, atau mungkin ada yang pakai daster. Tetapi ada yang pakai berdasi, dan di meja mungkin juga
tersedia sambil kita ibadah, ada kopi, ya, ada makanan kecil di meja. Ini sangat beda. Tapi juga Bapak Ibu, itu semua tidak menjadi persoalan bagi kita, walaupun kita harus ibadah di rumah, karena yang penting bahwa Paskah itu kita sambut dengan hati, semangat, apapun yang terjadi, walaupun di luar sana sedang heboh, sedang kita dilanda kekhawatiran suatu penyakit yang mematikan, virus corona yang mengancam seluruh bangsa ini, tetapi kita tetap diizinkan yang dikasih Tuhan. Paskah yang kita rayakan pada saat ini sungguh Paskah yang mungkin bisa dikatakan sulit, ya, tetapi Paskah yang juga bisa membuat kita semangat yang baru karena beda dengan waktu-waktu yang pernah kita rayakan. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini akan kita berikan tema kebangkitan Kristus menjadi kekuatan dan semangat untuk bersyukur memberitakan kebenaran Yesus. Di saat Tuhan Yesus bangkit, ada sesuatu gejolak, yaitu gejolak antara berita kebenaran dan berita kebohongan. Ya, kalau kita sekarang bisa kita sebut kalau berita kebohongan ya hoax, ya, itu bisa berefek yang sungguh luar biasa. Kalau tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu kita bisa menyaksikan di televisi, hoax itu bisa membuat perpecahan, ya, bisa membuat keresahan dan lain sebagainya. Dan di dalam berita kebangkitan Tuhan Yesus ada hembusan berita hoax, berita penipuan yang dikatakan oleh para pemimpin-pemimpin agama, yaitu imam-imam kepala, pada saat mereka mendapatkan laporan dari para serdadu-serdadu atau tentara-tentara yang menjaga kubur Yesus, kemudian bahwa kebangkitan Yesus telah terjadi, itu yang dikhawatirkan oleh imam-imam kepala. Telah terjadi, dan maka supaya tidak terjadi sesuatu yang mengancam atas kedudukan mereka para imam-imam kepala itu, maka supaya mereka para serdadu ini untuk memberitakan berita bohong bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri para murid-muridnya pada saat para serdadu ini sedang tidur. Jadi yang diberitakan adalah mayat Tuhan Yesus itu hilang dicuri, bukan kebangkitan. Tetapi dalam sisi lain Tuhan Yesus juga tetap memberitakan, memperlihatkan dalam kebersamaan. Di sisi lain ada berita hoax untuk kepentingan pribadi, yaitu para kepala imam-imam kepala ini. Kemudian di sisi lain untuk kepentingan kemuliaan Tuhan Allah. Dalam kepentingan pribadi Bapak Ibu dan Saudara, para imam-imam kepala ini kalau tidak memberitakan berita hoax, maka mereka akan kewalahan mengatasi masyarakat semakin percaya kepada Yesus, dan bahkan mungkin juga jabatan mereka akan tergeser. Maka mereka rela untuk mengeluarkan uang besar untuk membuat berita bohong. Tetapi kebenaran tetap juga berjalan. Yesus tetap memperlihatkan kebenarannya bahwa ia bangkit menemui para murid-muridnya. Kalau kita melihat cerita-cerita yang ada, ya, pada saat murid-murid Tuhan Yesus kumpul, Tuhan Yesus hadir. Kemudian pada saat mereka hendak ke kubur,
Tuhan Yesus juga menemui pada saat mereka berjalan ke Emmaus, para murid-murid Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus juga menemui. Artinya bukti bahwa Tuhan Yesus sungguh bangkit. Maka semangat baru, walaupun dalam keadaan yang bahaya, karena didakwa para murid-murid Tuhan Yesus ini mencuri mayat Tuhan Yesus, mereka tetap semangat untuk memberitakan tentang kebenaran kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paskah yang indah ini, suasana sulit bagi kita. Untuk keluar sudah was-was. Ibaratnya juga para murid-murid Tuhan Yesus itu juga sulit untuk sebenarnya untuk keluar memberitakan kebenaran, bahkan malah terancam. Dalam sisi lain mereka terancam tentang kalau ditangkap karena didakwa untuk mencuri. Dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu, mungkin pula kehidupan umat Kristen itu juga dianggap sebagai kebohongan, bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah Allah, melainkan manusia biasa, anak seorang tukang kayu, ya, dan seterusnya. Tuhan Yesus sebenarnya tidak bangkit, itu adalah orang lain, dan seterusnya. Kalau kita bisa mendengar berita-berita bohong itu kemana-mana, bisa kita lihat bacaan-bacaan. Tetapi Tuhan Yesus tidak tinggal diam untuk memberikan semangat kepada para muridnya dan kepada kita sekalian. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita tentu percaya dan semangat. Kalau Tuhan Yesus sudah semangat, kita juga harus mari kita semangat. Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada murid-muridnya. Setelah 3 hari aku mati, aku akan bangkit. Itu kebenaran. Sebenarnya Tuhan bisa membela tanpa mati, Tuhan Yesus tanpa sengsara bisa. Tapi demi keselamatan kita sekalian Bapak Ibu dan Saudara, Ia telah mengorbankan dirinya untuk kita sekalian. Dan sekarang sungguh berkat itu nyata, kebangkitannya membuat kita memiliki hidup yang baru. Mari kita semangat pula, persembahkan korban kita untuk kemuliaan nama Tuhan, persembahkan semangat kita untuk memberitakan kebenaran Yesus Kristus, walaupun dalam keadaan apapun, dalam keadaan sulit, susah, atau seperti ini Bapak Ibu, ya, keadaan di luar sana kadang mencekam, gerak kita terbatas, tapi dalam kesempatan apapun Tuhan Yesus juga sudah berbuat dalam kesempatan apapun untuk kita. Mari kita juga bersyukur, membalas atas karya Tuhan dalam syukur kita, untuk juga kita semangat untuk memberitakan kebenaran atas kebangkitan Yesus Kristus. Kiranya sabda Tuhan ini membawa kita dalam pertumbuhan iman yang baru, dan membawa kita memiliki kekuatan yang baru, membawa kita dalam semangat yang baru untuk tetap beriman kepada Tuhan dan sekaligus bersyukur untuk memberitakan tentang kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh sejenak. Amin. Mari kita sambut sabda Tuhan yang sudah kita renungkan pada saat ini dengan menaikkan pujian PKJ 87 bait yang pertama dan yang kedua. Terang Paskah berseri.
kita satukan hati jiwa kita, bersama kita akan masuk di dalam doa. Allah surgawi, terima kasih berkat-Mu telah Engkau limpahkan kepada kami di saat kami boleh merenungkan dan merayakan Paskah pada saat ini. Begitu besar karya Tuhan yang Engkau wujudkan dalam kesungguhan-Mu ya Tuhan, tanpa Engkau menghiraukan bahwa Engkau adalah Allah, bahwa Engkau adalah punya kuasa untuk melakukan yang tidak harus dengan cara mati, dengan cara sengsara, tetapi karena Engkau harus menggantikan hukuman kami, dan Engkau harus sengsara, dan Engkau harus mati, maka Engkau lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Maka dalam suasana ini kami menaikkan syukur kami, karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus telah merubah dan meneguhkan iman kami, semakin memiliki semangat bahwa keselamatan itu adalah daripada Engkau saja. Biarlah kami boleh memberitakan ini ya Tuhan kepada banyak orang melalui perkataan kami, tingkah laku kami, perbuatan kami. Biarlah itu menjadi bagian atas berita Tuhan, berita Injil Tuhan untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau. Biarlah mereka juga merasa memiliki dan boleh mendapatkan kemuliaan nama Tuhan di dalam pengorbanan-Mu di kayu salib, dalam sengsara, kematian dan kebangkitan Tuhan, sehingga setiap orang yang boleh mendengar dan percaya, maka Engkau berikan keselamatan. Kami percaya Tuhan, untuk semuanya itu Engkau berikan, Engkau sediakan bagi mereka yang boleh menerima Tuhan Yesus Kristus melalui kami sekalian umat-Mu. Kiranya Engkau mampukan kami untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan ini kepada semua orang. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan besar dalam kehidupannya, yang dalam saat ini sedang berjuang untuk kehidupannya, baik dalam sakit penyakit maupun dalam kebutuhan perekonomiannya, kebutuhan rumah tangganya. Tuhan Yesus yang di surga, suasana yang seperti ini sungguh kami juga mengalami kesulitan-kesulitan besar. Bahkan negara bangsa kami juga mengalami kesulitan besar untuk mengatasi wabah ini ya Tuhan. Maka bagi mereka yang saat ini sulit untuk beribadah karena sakit penyakit, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, dengan kemuliaan Tuhan, agar mereka boleh dipulihkan dan sehat. Pun pula dibarengi dengan keberadaan bangsa dan negara kami ini, boleh pula dipulihkan, dibebaskan dari sakit penyakit dan wabah yang sekarang ini sedang melanda di bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Mampukanlah para tenaga medis, mampukanlah para aparat pemerintah kami, biarlah kebijakan-kebijakan yang boleh menolong kami sebagai bangsa dan negara kami yang telah kami bersama hidup ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang kesulitan ekonomi. Kiranya Tuhan juga tolong seperti Tuhan menolong dan memelihara kami. Tuhan berikan jalan keluar agar tetap Engkau pelihara dalam kecukupannya hari-hari yang dilewatinya. Karena mungkin pada saat ini ada yang tidak bekerja, tidak berkarya, sulit untuk mengandalkan sesuatu yang boleh mereka dapatkan. Tapi saya yakin bahwa Tuhan juga akan berkarya melalui segala sesuatu boleh terjadi pada saat ini. Karena kami yakin apapun yang Tuhan izinkan dalam peristiwa-peristiwa ini, baik dalam kehidupan rumah tangga kami, kehidupan persekutuan kami, kehidupan dalam kesehatan kami, kehidupan di dalam bangsa dan negara kami ini, pasti Tuhan
mempunyai rencana-rencana yang indah pada waktunya. Biarlah Tuhan nyatakan untuk itu semua bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya terang Paskah ini membawa kami memiliki semangat yang baru untuk menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan syukur dalam persembahan yang akan dipimpin oleh Ibu Majelis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita menghaturkan persembahan. Sebelum menghaturkan persembahan ini didasari dari nats persembahan yang terambil dari firman Tuhan Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita haturkan persembahan kita dengan menaikkan nyanyian persembahan dari PKJ 91 bait yang pertama dan kedua. Tuhan telah bangkit. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita haturkan persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami datang kembali ke hadirat-Mu Bapa, mengucap puji syukur dan terima kasih karena dalam Paskah ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menghaturkan persembahan.
yang berasal dari Engkau. Kami membawa persembahan ini ya Bapa, terimalah persembahan syukur kami agar menjadi alat pelayanan kasih di dunia ini. Kiranya pelayanan gerejamu menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami hendak mengakhiri ibadah ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan menaikkan pujian sebagai pujian penutup kita. Mari bersama kita buka kidung kita, pelengkap kidung jemaat 183, bait pertama dan yang kedua. Mari sebarkan Injil. Pada bait yang kedua kita berdiri. Bersama gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, mari kita nyatakan pengakuan iman kita dengan sekaligus kita ikat persaudaraan iman kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, bersama mari kita akan menerima atas anugerah berkat Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus
dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, persiapkanlah dan arahkanlah hati dan roh saudara, dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara sesudah saudara menderita sekian lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.